Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan belajar sesuatu hal yang sudah dipelajari sebelumnya, tetapi kita akan mencoba menerapkannya di dalam kode igniter. Yaitu apa? Yaitu adalah session, ya. Nah, di sini. Session ini kita akan menggunakannya untuk fitur yang sering digunakan oleh sebuah website, yaitu ada login, register, dan logout gitu. Dan penggunaan register, login, dan logout itu sendiri adalah sesuatu hal yang sebetulnya cukup simpel, apalagi digunakan dengan kode igniter. Nah, tapi dalam penggunaan sessionnya kita akan menggunakan tiga hal. Yang pertama adalah set session. Di sini untuk set datanya sehingga bisa tersimpan, dan yang kedua adalah gunakan session itu sendiri setelah di set ya. Jadi set session itu kalau misalnya udah disimpan, dia bisa digunakan oleh semua halaman gitu. Jadi kita tinggal dipanggil, ibaratnya kalau misalnya kita udah set satu variabel, dia bisa digunakan untuk semua halaman gitu. Dan yang ketiga adalah hancurkan session. Dan tentunya ini berlawanan dengan set session, artinya kalau misalnya kita sudah set datanya, untuk menghapus bahkan keseluruhan sessionnya itu menggunakan hancurkan session gitu. Dan set session dan gunakan session ini biasanya digunakan untuk login ya, dan hancurkan session ini digunakan untuk logout. Dan kita langsung aja mempraktekannya. Di sini saya sudah pernah menerangkannya di dalam kuliah online yang pernah dilakukan secara live dengan teman-teman, dan ini saya menggunakan satu nama dummy ya, yang bernama Triga, dan ini ada passwordnya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat fiturnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat fitur untuk register ya. Nah, kita buat saja dulu di dalam view-nya. Yang pertama adalah daftar.php. Oke. Daftar.php itu sebetulnya sama dengan form tambah di sini ya. Oke. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya kita kopas. Nah, di sini kita kasih username dan password ya. Gitu. Nah, habis itu di sini kasih nama username. Name-nya jangan lupa ya, di sini digunakan untuk men-set variabelnya. Oke, di sini untuk aksi daftar ya. Oke, aksi daftar di sini. Oke, kita pakai ini aja. Tambah data. Nah, aksi daftar. Nah, ini oke ada. Nah, di sini kita sesuaikan nama, password. Oke, di sini sudah username dan password. Oke, kita sudah sesuaikan di sini ya. Dan yang kurang adalah database-nya. Nah, database-nya sebetulnya sudah saya buat ya di database unit. Lalu untuk tabelnya sendiri, kita mencoba untuk menggunakan tabel D-user ya, ada user dan pass gitu. Nah, ini silakan kalian buat tabel dan database-nya ya. Kalau database-nya sudah pernah kalian buat, yaitu namanya unit atau univ ya. Itu tergantung dari kalian buatnya gimana. Dan yang kedua, di sini saya membuat node dan user pass. Ini sudah ada contoh datanya. Nah, sekarang kita akan membuat daftarnya di sini. Nah, ingat kalau misalkan di sini ada nama kolomnya user dan pass, nah maka di sini kita juga menggunakan hal yang sama untuk di sini user dan pass. Oke, masukkan di tabel, bukan tabel MHS ya, tapi di duser. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambah datanya. Oke, tapi sebelumnya kita belum membuat metodenya ya. Public function daftar. Oke, kita pakai codingan yang lama. Di sini daftar.
Harusnya jangan daftar aja, tapi form daftar. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengloadnya daftar. Oh sorry, harus menggunakan index dulu ya. Index.php. Oh, ini. Kayaknya harus pakai ini dulu deh. Hal utama. Oh iya, kan gak ada datanya. Oke. Oh sorry, namanya udah ganti. Oke ya, kita coba. Misalkan namanya itu adalah Saifur. Maksudnya adalah APC 12345. Oke, kita submit kembali ya, terus kita lihat apakah datanya sudah masuk. Nah, datanya masuk ya. Nah, ini datanya akan kita gunakan untuk praktek login ya gitu. Jadi untuk register itu sangat simple, gampang, karena dia hanya menambahkan ke database saja gitu. Terus oke. Nah, ini saya akan memperhatikan sesuatu hal ke kalian. Jadi ini kan kalian lihat ya, polanya di sini selalu menggunakan model, selalu memanggil model gitu ya. Padahal ini adalah model yang sama terus gitu. Nah, biar praktis, karena kalian sudah pernah belajar konstruktor di pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kalian bikin konstruktor di sini biar tidak mengulang-ulang model terus kayak gini. Gini. Konstruk. Oke. Nah, pakai gini, parent konstruk. Oke. Gini. Nah, di sini kalau misalkan sudah pakai konstruk dan kita deklarasikan di sini ya, otomatis mereka itu tidak usah menggunakan model gini. Nah, ini kan logikanya kalau misalkan kita hapus itu error ya, kalau misalkan tanpa konstruktor gitu. Nah, sekarang kita akan coba meloadnya pakai error ya, tidak akan error ya, karena kita sudah menggunakan ini. Kita sudah menggunakan konstruktor. Oke, model-modelku ini nggak usah. Ini model-modelku nggak usah, biar lebih irit ya lainnya. Gitu. Update data. Oke, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat form loginnya. Sebetulnya untuk form login itu seperti form daftar ya. Kita bikin dulu form login.php. Oke, nah, persis banget kayak gini. Kan yang penting intinya adalah ini, aksi login. Oke, nama username. Nah, di sini saya akan membuat dia itu indeksnya adalah login. Di sini misalkan apa sih? Oh, ini tentang HS ya. HS. Nih. Oke, kita form login. Oke, gini sudah. Nah, sebetulnya gini aja gitu ya, simple. Nah, selanjutnya setelah dari sini controllernya ya, dari controller ini, terus dia kembali ke form login ini. Lalu dia untuk ngeceknya kita buat satu metode yang baru ya, yaitu menggunakan metode aksi login. Nah, kita akan buat di sini. Oke, biar cepat kita kopas saja. Aksi login. Nah, di sini gunanya untuk ngecek gitu. Untuk ngecek. Nah, jadi yang pertama kalau misalnya kita pengen ngecek, kita harus bisa menerima datanya. Oke, kita pakai di sini aja dulu. Kalau mau diketik ulang juga nggak apa ya. Jadi kenapa saya kopas-kopas gini, biar cepat aja gitu, dan menunjukkan kalian bahwa sebetulnya kita menggunakan logika yang lama juga bisa-bisa aja gitu. Oke, di sini udah bisa bikin username dan password, sudah kita tamu dalam sini ya. Nah, selanjutnya ini
kita itu persis menggunakan hasil login ini persis sama kalau misalkan kita menggunakan fitur update gitu. Karena pada dasarnya kan kita mencari di mana username dan password yang pas gitu. Nah, makanya kita masukkan seperti di update, mana update atau diperbarui mana. Nah, ini nih. Oke ya, kita coba di sini. Sampai sini. Kita menggunakan codingan yang sebelumnya. Data penunjuk. Oke, di sini data penunjuknya. Oke, data penunjuk aja deh. Kita masih pakai yang lama. Nah, ini disesuaikan dengan nama tabelnya. User dan pass. Oke. Ini. Oke. Sebenarnya ini tuh bebas variabelnya, ini bebas. Yang nggak boleh bebas ini. Dia harus mengikuti nama kolom yang sudah kita buat di tabel sebelumnya, gitu. Terus get data khusus. Oke, ini menggunakan duser. Oke, kalau sudah kita coba apakah datanya itu bisa keluar apa enggak. Oke, kalau misalnya keluar ya dia tuh otomatis mengeluarkan data yang sama, dan karena dia itu kan sistemnya pencarian gitu. Nah, kita menggunakan vardam biar kelihatan datanya. Di sini kita coba Cypher 22. Oke, ini jelas keliru ya karena kita usernya Cypher dan APC 12345. Terus di sini 111 gitu. Oke. Kalau misalkan tidak sesuai maka 0, kan basicnya kayak update gitu, dia melakukan pencarian. Ingat ya, saya tunjukkan lagi di modelnya. Modelnya mana modelnya? Nah, di sini. Get data khusus, dia mencari tabelnya gitu. Mencari data menggunakan where gitu. Kalau misalkan sesuai. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan datanya sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai kan dia tidak ditampilkan gitu. Nah, ini kalau misalkan datanya sesuai, Cypher APC 12345. Oke, ada. Oke, coba. Nah, datanya keluar. Artinya apa? Bahwa dia menemukan data yang sama sesuai dengan yang diinputkan oleh pengguna gitu. Jadi simple ya. Artinya data kalau misalkan masuk ya dia sesuai gitu, betul. Oke, berarti di sini kita hapus vardamnya, berarti udah sesuai codingan sampai sini. Sering-sering dicek ya pakai vardam atau echo gitu ya. Kalau saya ngoding juga seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk dicek. Nah, di sini bukan data mahasiswa lagi, kita akan mencoba untuk ngecek dan kita bisa menghitung itu jumlahnya berapa dengan menggunakan count. Oke, ini seperti contoh di sebelumnya gitu. Nah, kita coba lagi ya. Coba lagi nggak apa-apa. Oke, cek. Oke. Oke, passwordnya gini. Maka 0. Tapi kalau misalkan passwordnya betul ya, ini. Nah, maka datanya 1 itu. Jadi nanti logikanya, kalau misalkan betul kan if cek lebih dari 0 ya, maka kan dia sesuai gitu, maka dia diperbolehkan untuk mengakses ini ya, data MHS itu. Redirect ini gini. Redirect base URL. Oke. Oh iya. Pantesan kok warnanya beda. Next.php terus slash hal utama
MHS. Kayak gini, kita coba save for. Oke, maka akan mendownload semuanya. Nah, tetapi login yang seperti ini tuh ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Jadi kalau misalkan pengguna itu atau misalkan pengunjung lain itu tahu URL ini, maka dia tidak perlu login, tapi langsung masuk aja gitu. Ya, jadi dia tuh kayak melewati ini, padahal kan seharusnya logikanya dia harusnya kesini dulu. Tapi dia bisa mengakalinya langsung masuk gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya session gitu. Nah, oke, kita kasih kondisi dulu di sini kalau misalkan error ya. Sorry kalau misalkan tidak sesuai datanya. Dia redirect ke indeks itu sendiri. Oke, kita coba. Oke, kalau datanya keliru, kita coba dulu kalau misalkan betul. Nah kan dia kan tuh gini ya. Jadi kita harus menggunakan session sebetulnya. Nah, menggunakan session itu artinya kita memberikan skor gitu. Memberikan skor. Kalau misalnya keliru gini, yang pertama, oke, kita buat gini. Oke, kita set dulu namanya. Pakai username aja ya buat contoh. Nah, di sini kita buat status. Bikin status login gitu. Nah, terus kita bisa buat di sini if. Nah, kita menggunakan sessionnya nih di sini nih. Oke, menggunakan this. Oh, sorry, ini belum kita set ya. Oke, di sini kita pertama kali menggunakan sessionnya ya. Kita akan menyimpan ini sebagai session. Jadi biasa digunakan oleh metode lain atau mungkin halaman yang lainnya gitu. Nah, kita langsung aja di sini. Oh, sorry, ini kok kayaknya. Oke, di sini. Oke. This. Oh ya, sebelum kalian menggunakan session, itu pastikan kalian udah memanggilnya di library-nya ini ya, di session ini. Jadi pastikan masuk di autoload, lalu kalian sudah ngeset di sini memanggil library-nya sehingga kita bisa menggunakan session-nya gitu. Oke, di sini this session set user data session di sini. Oke, nah kalau misalnya kita sudah set, kita bisa menggunakannya nih di sini. If, nah cara menggunakannya gimana? This. Jadi kita nggak usah pakai season start gitu. Kita tinggal gini aja, user data, status, sama dengan login. Nah, ini nih. Ini nih, if status sama dengan login, karena kita sudah set gini, kalau misalkan berhasil. Nah, gini. Oke, jangan lupa selalu dirapikan codingannya. Kayak gini. Oke, kita coba. Save for. Oke, bisa ya. Tapi kalau misalkan ini, oke, kita pakai halaman web baru, pakai incognito. Lalu tambah gini. Oke, kalau kita kasih kondisi dulu, kalau misalkan dia tidak login, maka dia langsung gini.
Oke. Sini. Nah, nggak bisa ya. Padahal kita menggunakan ini. Hal utama mas ini. Tadi kan bisa, sekarang nggak bisa gitu. Karena dia harus melalui kondisi login. Nah, tapi kalau misalnya gini tuh terpaksanya kita harus ngeset ke semuanya gitu. Kita harus ngeset ke semuanya, jadi itu tuh sangat merepotkan. Termasuk ini ya, kalau misalkan kita pengen tambah form, itu sebetulnya bisa, karena kita tidak, tambah data di sini. Oke, ini kekurangannya sangat fatal banget. Jadi kita harusnya bukan ini ya. Mana nih? Tambah data, oh bukan ini. Form tambah, oh ini nih. Nah, dia kan seharusnya bisa login dulu, tapi dia bisa menggunakan untuk daftar atau menambahkan data yang lain itu. Jadi memang harus ngeset semuanya. Dan itu menggunakan waktu yang cukup banyak dan menurut saya tidak efisien gitu. Nah, makanya kita coba untuk membuat controller yang baru gitu. Ini jadi kita kasih hal admin.php. Nah, hal admin ini isinya apa? Yang pertama kita kopas saja semuanya. Di sini tuh isinya semua data, semua metode, kecuali register dan login. Oke. Si login ini kita hapus. Indeks. Nah, di sini yang jadi indeks itu bukan ini. Tapi ini lagi. Tuh, nah, di sini digunakan untuk aksi daftarnya kita hapus. Untuk operasi khusus untuk admin saja gitu ya. Sini. Dan ini kita bisa hapus semuanya. Baca form. Oke. Jadi hanya khusus, betul-betul khusus untuk ini dihapus dulu. Untuk daftar dan login saja. Nah, berarti artinya kita sesuaikan di aksi loginnya di sini. Nah, di sini bukan hal utama, tetapi hal admin gitu. Ini nggak usah pakai MS karena dia indeksnya adalah ini. Dan jangan lupa untuk diganti nih. Hal admin. Harus sama ya, nama kelas dan nama filenya gitu. Ingat di pemrograman berorientasi objeknya. Oke, hal admin gini. Oke, udah sih harusnya. Oh iya, di menu login ini kita kasih href ya. Kalau misalkan pengen daftar, itu di sini menggunakan utama daftar. Oke, kita cek dulu. Oke, ada ya. Oke, ini bisa buat daftar. Terus ini biar jelas ya, saya juga malah bingung kalau misalkan tanpa tulisannya. Halaman login. Oke, yang di halaman daftarnya juga kita kasih. Nah, ini selalu dirapikan, ingat. Terus hrefnya. Nah, ini bukan ini, tapi hal utama aja. Oke, sudah. Nah, oke, ini salah, belum diedit. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk daftar, untuk login itu. Nah, sekarang biar praktis ya, bisa di. Nah, kita langsung aja mulai di hal adminnya di sini.
Nah, di hal admin ini kan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dia harus di set ini semua gitu. Nah, biar enak gitu ya, biar nggak usah di set satu-satu, biar pengguna itu nggak bisa akses ke banyak tempat seperti ini ya, tapi harus login dulu. Itu kita bisa set di konstruktornya ini. Nah, caranya gimana? Kita pakai ini, masih pakai yang ini. Nah, tapi di sini kondisinya itu adalah tidak sama dengan. Jadi intinya, kalau misalkan dia belum pernah login, ini diperbaiki dulu. Oke, ini kita hapus karena kita pindah di atas. Oh ya, ini kita pakai nih. Nah, ini kita pakai LC aja. Nah, artinya apa? Kalau mau akses ke controller ini, dia harus login dulu. Nih, kalau misalnya dia statusnya nggak login, dia nggak bakal bisa. Gitu. Nah, kita coba di sini hal admin. Ini baca form ya. Hal admin. Yang nggak bisa, mesti langsung disuruh login. Terus, coba ya, di sini juga sama nih. Hal admin. Nggak bisa. Lah, kok bisa? Oh ya, ini kan dia masih pakai yang sebelumnya. Dia udah pernah login, jadi bisa. Karena kan kita belum destroy sessionnya gitu. Ini tetap aja nggak bisa, harus suruh login dulu. Nah, kita buat logoutnya gitu. Dan di sini kita bikin logoutnya. Untuk logout kita coba di halaman mana aja. Misalkan contohnya untuk home ya. Dan di sini di bawahnya tabel kita pakai nih. Misalkan di halaman home ya, bisa nih logout. Masuk di halaman utama, logout. Nah, oke, kita bikin di sini untuk logoutnya. Nah, barulah kita di sini menggunakan satu fitur lagi untuk session, yaitu untuk destroy session gitu. Access destroy. Oke. Oh, ini ya. Gini aja. Terus dikasih ke redirect. Oke, kita coba. Kita coba ya di sini. Nah. Oke. Dia kembali ke halaman login ya. Tapi sekarang kita akan coba untuk masuk langsung ke tadi gimana. Nah, apakah bisa? Nah, tidak bisa ya. Dia padahal ini loh. Tadi kan bisa ya padahal ya. Tapi ini sudah tidak bisa lagi. Hal utama, hal daftar bisa hal admin mana? Oke, kita coba di sini. Kita kupas dulu. Nah, tetap nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita pakai session untuk loginnya, dan untuk halaman yang ingin diakses oleh pengguna, di controllernya kita bisa pakai konstruktor itu di set menjadi seperti ini. Jadi tidak sembarangan semua pengguna itu bisa masuk ke semua fitur-fitur ke dalam adminnya. Padahal kan dia bahaya gitu ya. Kalau misalnya dia tidak pernah login, maka dia akan kembali ke halaman utama langsung gitu. Dan kita coba kalau misalkan dia sudah bisa ini. Bisa ya. Nah, baru bisa deh. Dia mau hapus data gitu ya. Oh, ini otomatis harus disesuaikan semua.
Oke, jadi setelah kita pindah nih kehapus ya. Jangan lupa untuk mengubah semua ya, semua controllernya biar nggak keliru kayak saya di sini. Karena kita menggunakan hal admin, controllernya juga kita harus ubah juga. Form daftar, oke. Edit di sini berarti bukan hal utama lagi tapi admin. Terus untuk form tambah juga di sini sama admin. Terus apa lagi? Oh ya, nih. Oke, kita coba. Oke, datanya langsung ke hapus. Kenapa dia tadi langsung pergi lagi ke halaman login? Itu sebetulnya karena masalah ini juga. Karena dia itu kan redirect base URL-nya itu ke halaman utama gitu. Harusnya kan ke hal admin. Nah, makanya kita set di sini. Setelah tambah data ke halaman bentar. Ini index.php hal admin. Nah, kita edit semua ya. Oke, misalnya pengen nambah data. Ini juga belum nih. Oke, nama misalkan nama saya 2012 Semarang Indah, masukin. Nah, masuk. Terus kalau hapus, kalau update. Oke, tambahin satu semua atau di sini satu biar tahu. Oke, udah bisa. Terus kalau misalnya logout dan gitu. Lalu oh iya, kalau misalkan kalian pengen login dan register biar lebih aman lagi ya. Jadi ini pertama kita harus menyembunyikan ini dulu. Form login ini mana? Form login. Kini sebetulnya kita udah selesai ya untuk login, register, dan logoutnya, tapi kita coba di update lagi, dibenahi biar lebih rapi. Form login. Nah, ini tipenya adalah password. Nah, biar nggak ada yang ini. Nah, kan dia nggak kelihatan gitu ya. Terus kita juga bisa set ya datanya itu. Misalkan untuk data itu kita enkripsi. Jadi kita ini kan passwordnya itu masih kelihatan semua di tabel ya. Itu biar nggak bisa dilacak gitu ya passwordnya. Atau kita kunci itu dienkripsi namanya. Kita masuk di coba ini dihapus, di close dulu. Hal utama kita pakainya MD5 ya. Mana sih? Oh, register dulu, register. Oke, passwordnya di sini. Nah, MD5. Nah, passwordnya di MD5. Kalau misalkan kita mau pakai buat login, daftar, username misalkan admin 29, password juga admin 29. Oh, ini daftarnya juga belum disembunyikan ya. Oke, password juga sama, kita pakai admin 29, passwordnya admin 29. Nah, padahal saya ngetiknya tuh sama ya. Nah, tetapi di sini kita lihat terenkripsi gitu.
Jadi kan lebih aman ya, nggak sembarang orang bisa baca ini. Nah, terus kalau misalkan mau nyocokin lagi gimana? Di aksi loginnya, nah ini dia juga harus di MD5 kan, jadi biar sama. Oke, ini kita coba. Tadi admin 29, admin 29. Tunggu. Oke. Mungkin passwordnya bukan di MD5 di sini ya mungkin ya. Tapi kita coba untuk pindahkan di sini ya. D5, MD5. Tadi saya admin 29. Kopas. Kita cocokkan. Ya, harusnya bisa ya. Jadi saya udah menemukan errornya itu di mana. Ternyata errornya itu bukan di MD5, tetapi errornya itu di saya sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa MD5 itu ya, datanya itu bisa lebih panjang dari ini gitu. Padahal di struktur database saya itu sampai lengthnya itu 18 karakter saja. Dan ini jelas akan keliru ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana letak errornya ya. Jadi ini saya akan coba di MD5 komen dulu. Pas gini. Lalu nah, kalian akan melihat hasilnya. Misalkan admin 2905. Oke ya. Oke, ini malah di ini. Kalau di MD5 dua kali pun hasilnya juga berbeda. Oke, saya ulangi dulu lagi. Oke, lihat nih, 64 panjang banget kan. Padahal di sini kita menampungnya nggak semuanya gitu. 64, nah dikit nih. Ini padahal sama nih. Ini kita coba dihapus dulu. Oke. Oke, saya perpanjang lagi biar nggak 18 karakternya. Kita coba 128. Oke, 128. Nah, kita coba daftar admin 2905, passwordnya sama ya. Nah, ini udah ya, lebih panjang tentunya. Oke, dan sama. Oke, kita komentar dulu, kembalikan lagi. Oke, kita bikin keliru dulu. Sama deh. Nah, nggak bisa. Oke, kita bikin sama admin 2905 sama ya. Nah, bisa. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar YouTube ini, atau kalian juga bisa tanya di WhatsApp pribadi saya. Gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.